Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI akan melakukan kajian menyeluruh dan diskusi bersama para pemangku kepentingan merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Pimpinan DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Menyikapi keputusan ini, DPR RI berkomitmen melakukan kajian komprehensif guna memastikan undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, MK telah memberikan ruang bagi sistem pencalonan presiden yang lebih terbuka. Namun ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar jumlah calon presiden tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi 2 akan mendalami dan membahas implikasi putusan tersebut secara seksama. Ya, jadi kita sama-sama sudah tahu bahwa MK sudah membuat keputusan tentang ambang batas yang tentunya akan disikapi oleh DPR dengan kemudian nanti melakukan kajian-kajian. Dan kita sama-sama tahu bahwa MK juga membuka ruang dan juga ada keinginan MK juga bahwa jangan sampai calon presiden terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Nah, sehingga kita akan coba kaji dengan teman-teman di parlemen untuk mengupas dan juga kemudian membahas bagaimana sih itu yang namanya rekayasa konstitusi yang diputuskan oleh MK itu akan dijalankan oleh DPR supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada. Demikian. Dasko menambahkan DPR RI akan melakukan kajian menyeluruh serta diskusi bersama para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan mampu mendukung stabilitas politik nasional. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menyoroti persoalan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara yang sebagian besar belum memiliki hak guna usaha atau HGU. ATR BPN dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta bekerja sama menertibkan perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan HGU. Komisi 2 DPR RI menyoroti persoalan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan yang sebagian besar belum memiliki hak guna usaha atau HGU. Melalui fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI berupaya memastikan legalitas penggunaan lahan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan, pentingnya Kementerian ATR BPN dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan HGU. Langkah ini sangat penting untuk menjaga legalitas tanah dan meningkatkan akuntabilitas sektor perkebunan. Kami juga melakukan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di provinsi ini yang sebagian besar belum memiliki HGU. Kita berharap Kementerian ATR BPN dapat dengan kooperatif berkoordinasi nanti dibantu oleh kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota memanggil para perusahaan-perusahaan agar segera meng-HGU-kan perkebunannya. Karena jika tidak akan ada kerugian paling tidak dua hal. Satu, perusahaan itu tidak memiliki legalitas terhadap tanah dan kebunnya, dan kalau kemudian digugat dan seterusnya tentu memiliki kerugian dan kelemahan hukum. Dan yang kedua, negara dirugikan karena tidak ada pajak apapun yang masuk ke negara, sementara mereka telah menikmati tanah dengan segala keuntungan ekonominya. Pengawasan HGU ini merupakan langkah strategis dari Komisi 2 DPR RI untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perkebunan. Dari Sumatera Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon mengatakan pertemuan dengan Parlemen Malaysia menjadi bahan kajian dalam menelaah kinerja masing-masing badan atau kelengkapan di Parlemen.
BAKN DPR RI menerima kunjungan Ketua Komite Akun Publik Parlemen Malaysia guna memperkuat hubungan kerjasama dan mengkaji berbagai kewenangan parlemen dalam mengawasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon mengatakan, pertemuan dengan Parlemen Malaysia menjadi bahan kajian dalam menelaah kinerja masing-masing badan atau alat kelengkapan di parlemen, di mana Malaysia merupakan negara yang menganut sistem parlementer, sedangkan Indonesia menggunakan konsep presidensial. Jadi kalau di sana ada Supreme Audit, juga di Indonesia ada BPK. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dan sama juga bahwa kita juga menghasilkan laporan, mereka juga menghasilkan proceeding dan ada 22 temuan yang tadi disampaikan dan pada akhirnya tentu juga keputusannya menjadi keputusan DPR setelah disampaikan di dalam paripurna. Kalau sistem parlemen dan keterpilihannya itu berbeda. Tetapi kami kan fokus di sini tadi untuk membahas terkait dengan BAKN, terkait dengan The Public Account Committee. Jadi kami fokus ke sana. Kalau atas keterpilihannya dan mereka ke pemilu hanya ada 2 kertas suara saja gitu. Jadi pemilu 1 kali kemudian hanya 2 kertas suara, berbeda dengan kita yang ada 5 kertas suara gitu. Lebih lanjut, Herman Hairon menambahkan, sistem dan keterpilihan Parlemen Malaysia dengan Indonesia berbeda. Namun, tugas dan fungsi BAKN DPR dengan Komite Akun Publik Malaysia memiliki kesamaan dalam mengawasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Ajib dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12% batal. Mulai 1 Januari 2025, kenaikan ini akan hanya berlaku untuk barang-barang kategori mewah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di Istana. Diwisuda di Istana dulu. Akmil diwisuda di Istana, Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean dulu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar ini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati, bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama basuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke, Bapak. Terakhir, turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa, Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, keputusan pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 11% ke 12% mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11%
menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Contoh, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah. Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12%. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Meskipun potensi penerimaan negara menjadi 3,2 triliun rupiah dari potensi 75 triliun rupiah jika diberlakukan secara penuh. Namun langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total 38,6 triliun rupiah untuk masyarakat. Di antaranya, bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere, hingga pembiayaan industri padat karya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Stimulus ini diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sekaligus memastikan kenaikan PPN tidak mengganggu keseimbangan sosial. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing. Jika stabilitas sosial dan ekonomi terjaga, akan ada lebih banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat, termasuk misalnya bantuan beras misalnya, kemudian pengurangan pembayaran tarif listrik sebesar 50%. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul, memang ada kenaikan untuk PPN 12%, tetapi dia tidak mau kalaupun misalnya ekses daripada kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu. Arahan Presiden bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah merupakan langkah yang pro rakyat. Meski demikian,
Hal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan teknis oleh Kemenq yang sederhana dan jelas untuk menghindari keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Penerapan kebijakan pajak yang harmonis dan pro-rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Pemirsa, ragam persoalan pendidikan masih terjadi di awal tahun 2020 ini, seperti rendahnya kesejahteraan guru, tidak meratanya pendapatan dosen antar daerah, serta kesenjangan dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta yang menjadikan hal ini harus segera diselesaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Komisi 10 DPR RI mendukung langkah Kemendikdasmen dan Kemenristek untuk memperbaiki sektor pendidikan untuk menuju Indonesia Emas 2024. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa sektor pendidikan masih menjadi persoalan yang terjadi hingga kini. Nah, sejumlah persoalan terjadi seperti misalnya masih maraknya perbulian terhadap guru dan juga masih belum meratanya pembiayaan pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia, terutama di daerah. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang disoroti oleh anggota Komisi 10, yakni Bapak Nyoman Parta dari fraksi PD Perjuangan, ya Pak ya, dari Dapil Bali. Nah, tentu kita akan membahasnya dengan Pak Nyoman. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, jadi sudah ada undang-undang tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pada prinsipnya ada dua hal. Satu, guru dan dosen tidak boleh dipidana ketika melakukan tugas profesinya dalam melaksanakan tugas mengajar. Jadi di samping undang-undangnya sudah mengatur, juga sudah ada jurisprudensi. Jadi ketika seorang guru mendisiplinkan siswanya dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan di sekolah, itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, guru dan dosen harus dilindungi dengan gaji. Jadi sudah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah dinyatakan dosen dan guru harus mendapatkan gaji minimal sesuai dengan kebutuhan minimumnya. Jadi harus terpenuhi itu agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah persoalan dana BOS dan dana beasiswa untuk sekolah swasta. Kita mengetahui bahwa kita masih kekurangan sekolah, pemerintah belum bisa membangun sekolah negeri. Di lapangan ada swasta mandiri dan ada sekolah swasta tidak mandiri. Dalam artian sekolah swasta yang ada di pedesaan, yang diurus oleh yayasan, yang masih membutuhkan support pemerintah. Dan tidak jarang di sekolah-sekolah swasta inilah kebanyakan anak-anak yang kurang mampu.
sekolah. Karena aksesnya jauh, mereka sekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan. Nah, sekolah-sekolah jenis swasta tidak mandiri ini harus mendapatkan dana BOS, harus mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Jangan gara-gara mereka sekolah di swasta, padahal sama-sama anak negeri, mereka tidak mendapatkan BOS, sekolahnya tidak mendapatkan BOS, anak-anak siswanya tidak mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Kan tidak adil namanya itu. Itu kan anak negeri, kebetulan aja dia sekolah dengan berbagai pertimbangan dan kondisi geografis, mereka sekolah di swasta. Pak, ini kan artinya perlu ada regulasi yang diubah terkait dengan distribusi dana BOS ini, Pak. Nanti Komisi 10 mungkin apa yang didorong, Pak? Ya, harus dirubah karena selama ini kok rigid sekali hanya memberikan prioritas kepada sekolah negeri. Padahal yang sekolah di swasta sesungguhnya mereka berjasa, terus anak-anaknya juga anak-anak negeri, anak-anak kita harusnya mendapatkan perhatian yang sama. Jadi pemerintah negara harus hadir juga dalam pemberian perlindungan kepada sekolah swasta. Ini kan masih ada persoalan, Pak, terkait dengan gaji guru dan dosen di Indonesia, terutama gaji dosen, Pak. Seperti misalnya kita tahu bahwa gaji dosen itu yang statusnya PTNBH, BLU kan beda-beda, artinya perlu ada satu penyetaraan. Nah, dorongan Komisi 10 seperti apa, Pak? Maksud seharusnya guru itu dimanapun dia mengajar, dosen itu dimanapun dia mengajar, harusnya dia mendapatkan gaji minimumnya. Gaji minimumnya itu yang tidak boleh dibedakan atas dasar sekolah dimanapun mereka mengajar, bahwa status sekolah, status universitas, sekolah beda-beda, yaitu persoalannya lain, tetapi gaji minimumnya harus sama. Baik, Pak Iman, terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Nyoman Parta dari Dapil Bali. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 mendorong adanya revolusi di bidang pendidikan, terutama dalam pemberian bantuan operasional sekolah bagi sekolah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena memang pada dasarnya sekolah swasta merupakan sekolah-sekolah yang banyak diisi oleh masyarakat yang tidak mampu, dan itu menjadi bagian dari anak bangsa yang terus bisa di-upgrade kemampuannya supaya bisa menciptakan Indonesia emas di tahun 2045. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini, selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Selamat sore, kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai rencana impor 2 juta ekor sapi harus dibarengi peningkatan kuota produksi peternak lokal. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Rina Saada mendesak pemerintah pastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama 5 tahun ke depan tidak mengganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan kuota produksi sapi dalam negeri. Dan pemirsa, rencana impor sapi sebanyak 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan juga daging serta mendukung program makan bergizi gratis pemerintah, pemirsa. Di samping itu, kebijakan impor sapi dinilai hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Dan pemerintah harus dapat memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak merugikan petani lokal dan juga sektor pertanian domestik dalam jangka panjang. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Akip Ardiansyah mendukung program makan bergizi gratis di Purbalingga. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam hal gizi anak, anggota DPR RI yaitu Akip Ardiansyah mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional khususnya di Purbalingga. Dan program ini merupakan inisiatif pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik sebagai langkah penting dalam mencegah masalah gizi dan juga stunting yang menjadi isu serius dalam perkembangan anak pemirsa, yang merupakan generasi emas penyongsong cita-cita Indonesia emas tahun 2045. Selain itu, program MBG tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, namun juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan pada sektor-sektor terkait. Dan pemirsa, program ini diharapkan dapat membawa manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan rencana impor 2 juta ekor sapi harus dibarengi peningkatan kuota produksi peternak lokal, serta Akip Ardiansyah mendukung program makan bergizi gratis di Purbalingga. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.